Good morning, selamat pagi, salam sejahtera. Kali ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran bahasa Inggris dan tema yang hari ini akan kita kupas yaitu sesuatu yang berhubungan dengan penguasaan bahasa Inggris ya, yang pernah saya tuliskan di tulisan saya sebelumnya di Kompasiana, dan kali ini saya ingin berbagi di channel YouTube pada kali ini. Judulnya adalah Anda harus memiliki 5 kunci ini kalau ingin mahir berbahasa Inggris. Jadi sebetulnya untuk mahir berbahasa Inggris ya, seperti juga keterampilan lain atau kalian lain, ada beberapa langkah atau beberapa syarat atau dalam hal ini kunci ya, kunci untuk bisa mencapai tujuan tersebut. Nah, dalam hal ini hanya ada 5 kunci saja ya, jadi tidak banyak, 5 saja. Dengan cukup hanya 5 ini yang Anda miliki, kunci ini, maka Anda bisa dikatakan mahir berbahasa Inggris. Oke, apa saja? Kita langsung saja ya. Jadi yang kunci pertama yaitu melatih skill pemahaman mendengar atau listening comprehension. Ya, mungkin Anda sudah tahu bahwa waktu kita kecil ya, waktu kita mungkin masih bayi sampai beranjak dewasa, nah kita sering mendengar perkataan dari orang tua kita, entah dari ayah atau ibu kita. Nah, itu tentu saja apa yang kita dengar di telinga kita akan terus kita ucapkan terus ya, kita akan latih sehingga habis itu kita latih dalam berbicara. Jadi kalau kita mendengar ya, kan biasanya kan ada komunikasi itu ada lawan bicara ya, kita bicara, lawan bicara mendengarkan apa yang kita ucapkan, demikian juga sebaliknya mungkin ya, pas lawan bicara kita mendengar lawan bicara kita berbicara, kita mendengar. Nah, pada saat lawan bicara kita berbicara dan kita mendengar, itulah saat dimana kita harus memahami ya dalam segi komunikasi apa yang dia ucapkan. Nah, dalam hal ini tentu saja ya, memahami dalam hal mendengarkan ini ya, untuk di zaman sekarang sangat mudah sekali. Kalau zaman dulu waktu saya kuliah ya, saya tidak bisa melatihnya terlalu sering karena memang sangat-sangat terbatas ya. Waktu itu tidak ada internet, tidak ada ponsel pintar, tidak ada laptop atau gawe-gawe canggih lainnya, sehingga saya agak kesulitan waktu itu, tergantung sekali oleh radio. Waktu itu ya, radio yang bisa menangkap siaran berbahasa Inggris seperti Suara Amerika atau Voice of America, atau radio Australia, atau radio Inggris seperti BBC dan lain sebagainya. Dan itu pun penerimaan dari radio tersebut tidak terlalu baik ya, sehingga agak sedikit menyulitkan. Tapi kalau sekarang ya, Anda seharusnya bisa ya, seharusnya Anda yang saat ini mendengar channel YouTube saya ini bisa mendengar dari berbagai sumber, baik itu melalui podcast ya, podcast mungkin lewat Podbean atau Anchor atau aplikasi yang lain ya di smartphone Anda, atau bisa juga melalui YouTube yang saat ini Anda juga bisa dengarkan atau sekaligus Anda tonton juga. Jadi banyak sekali sumber-sumbernya. Tujuannya yaitu supaya kita membiasakan diri ya, kita membiasakan diri untuk mendengarkan orang-orang penutur asli berbicara dalam bahasa Inggris ya, supaya terbiasa. Itu jadi melatih skill pemahaman mendengar atau listening comprehension. Oke, sekarang kunci yang kedua. Nah, ini yang mungkin bagi orang banyak ini adalah kunci yang utama, padahal sebenarnya tidak juga ya. Kunci yang kedua yaitu banyak berbicara dalam bahasa Inggris. Nah, ini mungkin yang agak sukar mungkin ya bagi Anda untuk melakukan, apalagi kalau Anda dalam lingkungan yang mungkin tidak mendukung dalam berbicara dalam bahasa Inggris, atau mungkin Anda tidak bisa melakukannya karena Anda sedang bekerja, dan tentu saja di ruang kerja, di ruang lingkungan kerja mungkin tidak bisa berbahasa Inggris ya, berbahasa Indonesia terus mungkin. Nah, jadi tapi kalau Anda memang ingin berbicara dalam bahasa Inggris ya, memang kalau kendala masalah lingkungan atau masalah dukungan yang kurang ya, sebenarnya itu bisa disiasati ya dengan cara menyediakan waktu. Mungkin misalnya ya, tidak mesti harus 1 jam ya, mungkin 5-10 menit setiap hari untuk berbicara dalam bahasa Inggris di rumah. Atau misalnya kalau Anda bisa mempunyai kenalan mungkin orang-orang barat di luar sana lewat Facebook atau lewat Twitter atau Instagram ya, Anda bisa
melakukan chatting, mungkin ya, chatting, video call atau entah apa, sekedar untuk bercakap-cakap saja. Jadi sekarang dimudahkan sekali kok, apalagi misalnya kalau Anda mungkin kebetulan juga Anda yang saat ini mendengarkan atau menonton podcast saya pada hari ini adalah mahasiswa, entah itu mahasiswa Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, atau mungkin mahasiswa dari Fakultas Sastra, dari Sastra Inggris misalnya. Nah, itu sangat terbantu sekali dengan adanya teknologi saat ini ya, dengan adanya bisa melakukan voice call ya, panggilan telepon, panggilan suara, atau mungkin juga video call ya, jadi panggilan video. Nah, jadi Anda bisa berbicara tanpa harus bertemu langsung ya. Anda bisa berbicara lewat daring ya, dalam jaringan. Tidak ada yang mustahil dalam hal ini. Jadi tidak mesti harus mungkin pergi ke luar negeri atau keluar kota ya. Mungkin ya keluar negeri mungkin terlalu mahal ya, mungkin keluar kota ya, paling tidak mungkin ke beberapa daerah yang memang banyak wisatawan ya, mancanegara. Tidak mesti juga, sekarang lewat online pun Anda bisa melakukannya, berbicara dengan teman-teman Anda yang berbahasa Inggris atau berbicara dengan orang-orang yang memang native speaker ya, penutur asli bahasa itu. Nah, jadi harus banyak berbicara dalam bahasa Inggris. Caranya ya Anda mungkin bisa atur waktunya, terserah Anda ya. Mungkin Anda punya banyak waktu ya, lakukan saja sebanyak-banyaknya. Oke, karena itu poin kunci kedua. Sekarang kunci ketiga adalah banyak membaca dan menambah kosakata bahasa Inggris. Nah, ini mungkin yang menjadi masalah di Indonesia, mungkin sudah menjadi rahasia umum ya, kalau orang Indonesia pada umumnya kebanyakan memang tidak suka membaca buku atau mungkin membaca literatur tertulis. Nah, ini yang menjadi masalah, karena kalau kita tidak suka membaca, nah akibatnya kita tidak akan bisa punya kosakata yang banyak ya. Kita tidak akan bisa punya kosakata yang memadai untuk bisa mahir berbahasa Inggris, apalagi dari waktu yang di kunci kedua banyak berbicara. Jadi kalau banyak berbicara tapi kosakatanya kurang kan tidak lucu juga ya, tidak lucu. Nah, dan juga bukan hanya sekedar membaca tapi juga menambah kosakata. Dan misalnya menambah kosakata di sini ya, memang kita harus secara aktif menghafal ya, menghafal beberapa kata ya. Mungkin kalau saya biasanya sih memang saya tulis di kertas ya, di kertas karton dulu, di kertas karton sih, ukuran 3x7 cm. Nah, jadi ada dua sisi kan, sisi sebelah depan misalnya untuk kata-kata berbahasa Inggris dengan kata-kata Inggris dengan pengucapannya, dan di sisi belakangnya adalah artinya dalam bahasa Indonesia. Nah, itu biasanya saya tergantung ya, misalnya seminggu mungkin saya bisa 8 atau 9 kata yang harus saya hafalkan, dan minggu depannya saya tuliskan di buku ya, bahasa Inggrisnya beserta dengan artinya dalam bahasa Indonesia. Dan itu ya ampuh bagi saya, dan sampai sekarang pun saya juga melakukan, meskipun memang tidak terlalu rutin, tapi pada saya tetap membaca, jelas membaca, dan memang juga termasuk menghafalkan itu. Nah, itu jadi harus secara aktif ya, tidak ada cara lain juga, kita harus membaca dan menambah kosakata bahasa Inggris secara aktif. Itu kunci ketiga. Kunci keempat yaitu banyak menulis dalam bahasa Inggris. Nah, ini sebetulnya ya adalah skill atau keterampilan dalam bahasa Inggris ya. Selain tadi yang kunci pertama mendengarkan, kunci kedua berbicara, kunci ketiga membaca, dan kunci keempat ini adalah kunci yang sukar ya, bisa saya katakan sukar untuk dikuasai, karena memang ini adalah kunci yang menyangkut seluruh aspek. Jadi bukan hanya sekedar aspek kosakatanya tadi ya. Jadi kosakata dalam hal ini banyak membaca tadi, dan juga bukan hanya sekedar berbicara, tapi juga kita harus mempelajari, menguasai tata bahasa dan struktur-struktur kalimatnya. Nah, itu makanya harus sering menuliskan ya, apalagi kalau bagi Anda yang mahasiswa ya, mungkin yang menghadapi TOEFL dalam waktu dekat. Nah, itu sangat penting ya, bagaimana Anda akan menghadapi itu kalau memang Anda tidak bisa atau jarang menulis dalam bahasa Inggris ya. Ini adalah poin plus ya, meskipun mungkin Anda bukan
mahasiswa dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan jurusan Pendidikan Bahasa Inggris atau dari sastra Inggris, ini sebetulnya mutlak harus kita kuasai. Bahasa Inggrisnya mutlak harus kita kuasai karena memang ini adalah bahasa internasional. Kita bisa bersaing dengan negara-negara lain kalau kita menguasai bahasa Inggris, jelas. Apalagi kalau Anda juga bisa berbicara dalam bahasa-bahasa asing yang lain selain bahasa Inggris, misalnya kayak bahasa Jerman, bahasa Jepang, bahasa Mandarin, dan lain sebagainya, itu akan lebih bagus lagi. Nah, tapi memang ini dalam konteks ini ya memang kita di Indonesia untuk bahasa Inggris saja masih bahasa asing. Jadi makanya menulislah. Ya, apapun mungkin untuk di awal-awal bisa menulis yang singkat-singkat dulu, misalnya kayak menulis catatan harian, misalnya diary, apa yang sudah Anda alami dalam sehari penuh, misalnya pas suatu malam Anda menuliskan, tidak usah panjang-panjang, mungkin 2-3 kalimat dulu untuk di awal, atau mungkin 1 kalimat juga tidak apa-apa sebetulnya, asal dibiasakan. Nanti lama-lama kan akan banyak juga. Atau menulis puisi atau apapun yang memang Anda tidak merasa terbebani, nanti lambat laun pasti akan banyak, akan lancar menuliskannya. Oke. Nah, sekarang ini kunci kelima yang pamungkas setelah 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang yang kelima adalah ulangi terus-menerus nomor 1 sampai 4 di atas. Nah, ini kadang-kadang melakukan itu gampang, tapi untuk di awal ya, atau mungkin susah juga tergantung. Tapi kadang-kadang untuk konsisten mengulangi terus-menerus itu tidak mudah. Jadi konsistensi ini menentukan keberhasilan seseorang dalam menguasai apapun keterampilannya. Dalam hal ini dalam bahasa Inggris ya, jangan sampai patah semangat ya. Dalam melatih skill tadi, mendengar tadi, berbicara juga, membaca dan menambah kosakata dan menulis dalam bahasa Inggris. Karena memang keterampilan ini memang agak, ya semua keterampilan juga, bukan hanya ini aja ya. Memang tolak ukurnya memang agak susah kita melihatnya ya, ini bukan perkara mudah ya, semua keterampilan juga tidak mudah untuk dilihat. Kita harus terus berlatih karena tidak ada istilahnya kesempurnaan di dalam setiap keterampilan ya, jadi akan ada hal-hal baru ya, jadi tetap harus berlatih terus. Oke, itu saja mungkin sekilas saja ya, ini sebetulnya bukan rahasia lagi ya, semua orang tahu, tapi kadang-kadang tidak mudah untuk melakukannya ya, atau sekedar tahu tapi tidak melakukan kan juga tidak ada gunanya. Jadi Anda harus memiliki 5 kunci ini kalau ingin berbahasa Inggris, ingin mahir berbahasa Inggris, yaitu ada 5 tadi ya. Jadi mudahan jadi manfaat. Jadi nomor 1 tadi kan melatih skill pemahaman mendengar atau listening comprehension. 2, banyak berbicara dalam bahasa Inggris. 3, banyak membaca dan menambah kosakata bahasa Inggris. Dan kunci yang terakhir atau kunci kelima yaitu ulangi terus-menerus nomor 1 sampai 4 di atas. Nah, kiranya ini akan bisa bermanfaat bagi Anda ya, kunci-kunci yang sederhana tapi tidak semudah itu dalam melaksanakannya. Jadi otomatis harus ada konsistensi, tetap berjuang dengan semaksimal mungkin. Oke, itu saja mahir berbahasa Inggris tidak mustahil selama 5 kunci ini Anda terapkan. Terima kasih, thank you for your attention. Jadi kita kalau Anda ingin membaca artikelnya secara lengkap, memang Anda bisa membacanya di Kompasiana di akun saya. Anda bisa mengetikkan judul ini, jadi copy paste ya, Okopas, atau Anda mengetikkan Anda harus memiliki 5 kunci ini kalau ingin mahir berbahasa Inggris ya. Jadi Anda ketikkan di Google, nanti akan diarahkan ke artikel saya di Kompasiana. Oke, terima kasih atas perhatian Anda. Kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Thank you for your attention. See you later. Goodbye.